Ya, ini sudah pertengahan bulan Juli. Kalau Tuhan beri kita kesempatan beribadah sampai hari ini, sungguh-sungguh ini kemurahan Tuhan. Jangan abaikan kesempatan yang Tuhan beri. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dalam beberapa ayat dalam kitab Pengkhotbah. Saya beri tema jangan menunda kesempatan. Saya mengajak kita sama-sama baca. Baca temanya 1, 2, 3. Ulang yang keras. 1, 2, 3. Jangan menunda kesempatan. Saudara, kalau kesempatan saudara dapat untung besar, tunda enggak? Enggak mungkin tunda. Ada yang dia dengar mau dapat uang, enggak tunda-tunda, pergi, enggak dapat. Enggak usah kecewa. Tapi kalau Tuhan bilang jangan tunda, itu sungguh-sungguh serius. Itu menguntungkan kita. Tapi persoalannya kebanyakan kita karena kita masih tidak lihat ini mau dapat uang, dapat untung atau tidak, kita belum pasti. Itu sebabnya kebanyakan kita tunda. Sampai mati tidak sempat dilakukan. Ini mengerikan. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 1. Baca sama-sama lebih dulu. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu. Siapa pencipta saudara? Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Ada hari-hari yang malang di hadapan kita. Syukur kalau tidak ada, tapi firman Tuhan bilang ada. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan apa? Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Waktu corona hampir semua orang berkata tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekarang setelah lewat satu tahun corona, orang mulai lupa. Waktu corona orang bersungguh-sungguh cari Tuhan walaupun karena memang tidak datang. Tidak datang ke gereja, tidak usah kasih waktu, bisa dia duduk tidur-tiduran. Nah, ada juga yang di Surabaya, tempatnya Stevi, mereka kirim kolekte ke gereja. Kalau kita, saya tidak suruh begitu. Itu terserah kami masih makan atau tidak, saya tidak pusing. Nah, karena pelayanan bukan untuk itu. Tapi saya tetap khotbah. Satu orang yang datang, Bu Parno, Pak Parno, ada yang bertambah datang dengar. Nah, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, katanya akan datang mendekat tahun-tahun yang gak ada kesenangan. Nah saudara, Tuhan ingatkan kita, ingat penciptamu. Ingat, kalau kita ingat berarti kita rindu dengan Tuhan. Amin. Rupanya sudah mulai tidak rindu, sudah mulai agak malas, agak masa bodoh. Itu sebabnya diperingatkan. Ingat penciptamu. Ingat penciptamu. Kalau orang sudah mulai macam-macam, ada banyak kali orang bilang, iling katanya. Ingat. Ingat penciptamu berarti kita ingat Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mengawasi hidup kita. Amin. Nah, ayat 2 katanya, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 2 ini
Ada banyak peneliti Alkitab, mereka katakan ini sebenarnya sedang berbicara Salomo sedang berbicara mengenai memperingatkan kita. Saya masih muda sampai hari ini dibandingkan dengan tante saya yang kemarin atau 2 hari lalu berulang tahun umur 92. Mama kami meninggal umur 92 atau 93. Itu pun belum tua. Masih umur lanjut. Katanya enggak usah bilang tua. Tapi dikatakan dia sudah enggak, mungkin matanya mulai gelap, mulai buram, enggak mampu lagi melihat terang dan apa semua, itu penjelasan. Tetapi ini juga dapat berarti buat kita yang hadir pagi hari ini, buat kita umat Tuhan masa kini, ini dapat berarti keadaan jadi suram. Hampir semua orang mengakui kalau menghadapi kesehatan hari-hari ini itu suram. Walaupun ada penemuan baru yang bisa mempertahankan, katanya orang bisa berumur 120 tahun. Tetapi kita lihat orang mempertahankan kesehatan jadi suram. Ekonomi suram, keamanan, keadilan suram. Seperti matahari yang mulai gelap, bulan yang mulai gelap, bintang-bintang menjadi gelap. Jadi suram itu hidup, keadaan yang kita hadapi. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudara tahu, setelah hujan biasanya tidak terlalu lama ada pelangi, tidak terlalu lama ada langit yang cerah. Katanya di balik awan yang gelap, hujan, ada badai. Tahu-tahu setelah hujan awan itu pergi dan ada langit yang cerah, matahari kembali bersinar. Tapi ini dia katakan, ketika awan-awan setelah hujan, awan itu datang lagi, badai lagi. Ini suram. Nah, katanya jangan tunggu seperti itu. Tuhan ingatkan, ingat penciptamu. Kalau kita ingat pencipta kita ingat Tuhan, maka kita bertindak untuk cari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Banyak kali kita hari-hari ini kita sudah, rupanya setia ibadah dengan tidak setia sama saja. Saya masih mampu bertahan sampai hari ini. Saya masih sehat hari ini. Usaha saya masih jalan bagus hari ini. Rupanya tidak terlalu perlu Tuhan. Ini peringatan, ingat Tuhan. Nah, katanya, kalau kita sudah dalam keadaan seperti itu, ingat Tuhan. Kita sementara jaya, ingat Tuhan. Ingat apa? Bahwa kita alami ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Suruh ingat. Jaya, berhasil, ingat Tuhan. Ada gagal, ingat Tuhan. Tidak jelas gagal atau berhasil, ingat Tuhan. Tujuan Tuhan, ingat. Terus dulu. Rupanya ini dia, peringatannya ini mengarah ke sini, ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini mati. Hidup manusia berakhir di dunia. Jadi disuruh ingat. Rupanya karena hidup kita dapat berakhir. Amin. Masih lama berakhir atau tiba-tiba bisa berakhir? Bisa berakhir. Bukan tidak mungkin saudara pulang ke rumah, sore-sore dengar berita telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Pendeta A.R. Tumangkeng. Bukan tidak mungkin. Tapi Mbok bilang, jangan dulu, saya duluan. Bilang, ya Mbok, terserah Tuhan. Kalau kita
2 minggu lalu perjamuan kudus Mbok, dia bilang, saya bilang, oh bisa-bisa saya duluan. Mbok bilang, jangan, saya yang duluan. Terserah Tuhan. Tapi hidup itu dapat berakhir tiba-tiba, jadi suruh ingat Tuhan. Amin. Ingat, begitu ingat, cari Tuhan. Salah satu cara kita datang ibadah, kita cari Tuhan. Cari Tuhan untuk datang, Tuhan, tolong nilai saya. Tolong nilai, bukan nilai matematikanya, bukan nilai keberhasilannya, tapi nilai kelakuan saya dari yang di hati, yang saya simpan paling dalam, yang ada di hati pikiran, yang ada perkataan. Cuma kita yang tahu sikap keputusan kita dari hari ke hari. Saudara datang ibadah dan tidak datang ibadah, itu saudara ada bikin keputusan dan bikin tindakan. Kenapa tidak datang dan kenapa datang? Kita cari Tuhan, kita ingat pencipta kita Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tujuannya itu, Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku dengan firman-Mu. Itu firman Tuhan seringkali kita alami hal-hal luar biasa. Katanya, satu kata, satu kalimat dari firman seringkali bisa kena ke beberapa banyak orang dengan persoalan yang berbeda-beda. Itu keajaiban firman Tuhan. Nah, saya terlalu lama di ayat pokok ini. Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Ini menyatakan mengenai Tuhan yang mempersiapkan semua baik lebih dulu, baru dia taruh manusia. Nah, didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, ini ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub atau umat Tuhan untuk mencari aku dengan sia-sia. Terjemahan lain katakan, aku tidak pernah suruh umatku mencari aku atau ingat tentang aku dan mencari aku dengan percuma, dengan sia-sia. Berarti ada untungnya. Ada untungnya cari Tuhan. Ada untungnya ingat Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, terus ku sering mau undur lagi, kan begitu. Karena kalau kita nyanyi, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Satu kali, tapi berkali-kali undur. Karena kita yang seperti itu memang. Saya seringkali katakan, ketika kita keberkatan, kita lupa Tuhan juga. Sampai disuruh, ingat. Ketika kita kekurangan banyak kali, gagal banyak kali, lupa Tuhan. Lupa Tuhan juga. Tuhan suruh, ingat. Nah, aku Tuhan selalu berkata benar. Kalau orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dan katanya penuh Roh Kudus, tapi tidak selalu berkata benar, biar dia bolak-balik kita dengar dia bahasa roh. Itu tidak selalu berkata benar, itu tidak mungkin roh yang gerakkan dia untuk ngoceh.
Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Kiranya kita ikut itu. Selalu berkata benar dan selalu memberitakan yang lurus. Yang lurus. Banyak kali kita ngomongkan tujuan kita ke sana. Tapi kita muter. Karena menyembunyikan kesalahan. Orang kalau terlalu banyak ngomong muter dulu baru ngomong yang poin, itu menyembunyikan kesalahan. Nah, sudah, itu lain kali. 1, peringatan untuk ingat Tuhan. Kita diperingatkan untuk ingat Tuhan. Tadi saya sudah bilang, ingat Tuhan berarti kita disuruh cari Tuhan. Cari Tuhan untuk ketemu Tuhan. Dan Tuhan, lihat siapa aku ini sebenarnya. Tolong beritahu aku. Itu ayat di Mazmur 139. Selidiki